melakukan uji tabrak untuk mengevaluasi ketahanan kendaraan terhadap tabrakan frontal dan samping. Sedangkan Eropa ada di bawah Komisi Eropa, dan Komisi Eropa akan menetapkan standar pengamatan. Dan pengujian sering dilakukan oleh Europe New Car Assessment Program atau Euro NCAP yang mencakup uji tabrak depan, samping, dan dampak pejalan kaki. Menariknya di sini adalah regulasi Eropa cenderung lebih luas, yang mana biasanya akan mencakup lebih banyak uji dinamis seperti perlindungan pejalan kaki, rollover, dan zona remuk yang lebih ketat. Di sisi lain, pengujian Amerika Serikat lebih fokus pada ketahanan dampak frontal aja. Kenapa begitu? Tentu saja hal ini mencerminkan kecepatan tinggi dan jarak jauh yang lebih umum di jalan raya Amerika. Terlebih lagi, jenis triknya juga berbeda. Amerika tentu aja banyak long nose, dan long nose akan menjadi zona remuk atau throttle zone untuk menyerap energi dan mengurangi dampak kecelakaan pada pengemudi. Sedangkan di Eropa, kebanyakan gap over kayak di Indonesia, yang berarti dengan mesin di bawah kabin, pengemudi akan lebih dekat ke titik dampak. Tetapi desain ini akan memberikan visibilitas lebih baik dan biasanya dilengkapi teknologi keselamatan canggih seperti peringatan keluar jalur dan cruise control adaptif. Menariknya di sini adalah ada beberapa produsen yang mengambil langkah uji tabrak lebih jauh lagi. Kita bercontoh produsen seperti Volvo dan Scania. Produsen ini bahkan melakukan uji kekuatan kabin, padahal hal ini tidak diwajibkan oleh regulasi internasional. Misalnya, dalam uji kekuatan kabin Swedia, kabin harus menahan tekanan intens, termasuk beban berat sebesar 15 ton di atap dan beban barrel seberat 1,4 ton yang diayunkan ke pilar depan dan dinding belakang kabin. KPI-nya, kerusakan tidak boleh menembus ruang keselamatan pengemudi untuk dianggap berhasil. Kemudian selain itu, di beberapa negara di Eropa juga sudah mulai menerapkan truk listrik, dan truk listrik sendiri cukup berbeda dalam hal tes tabraknya, yang mana truk listrik akan melakukan tes. Misalnya baterai truk listrik akan ditempatkan di luar kabin dan fungsinya untuk menggantikan tangki bahan bakar. Jika kita lihat hasil tes yang ada dilakukan oleh Scania melakukan uji tes ini dengan menabrakkan truk listriknya ke Volkswagen Golf dengan kecepatan 60 km/jam untuk mengevaluasi perlindungan baterai dan desain keselamatan secara keseluruhan. Jadinya, iya, tes tabrak oleh beberapa produsen dilakukan secara serius. Dunia pengujian tabrak truk adalah jaringan kompleks dari evaluasi, simulasi, dan skenario dunia nyata. Dan setiap uji tabrak akan menjadi fondasi dalam upaya tanpa henti untuk membuat jalan kita lebih aman. Baik itu uji kekuatan kabin Swedia yang ketat atau analisis pendalam terhadap perlindungan underline. Setiap pengujian adalah langkah maju untuk memperkuat kendaraan-kendaraan raksasa ini. Dengan wawasan yang diperoleh, produsen terus menyempurnakan desain dan fitur keselamatan demi melindungi pengemudi, penumpang, dan semua orang yang berbagi jalan raya. Dan sayangnya untuk Indonesia sendiri tidak ada penekanan ke hal ini. Asal lulus uji KIR, semua terkesan sudah beres. Padahal nggak gitu, masih banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Dengan adanya tes tabrak, produsen bisa melindungi pengemudi bahkan orang lain di sekitar truk. Ya, cukup disayangkan di Indonesia tidak ada peraturan seketat ini. Ya, namanya juga negara berkembang. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Erik. Anda pasti sudah mendengar teriakan saya pada saat mencoba mobil ini luar biasa. Tapi itu nanti kita akan nyetir mobil ini dan saya benar-benar nggak percaya ketemu langsung dengan Lamborghini Revuelto, Lamborghini V12 baru. Dan ini merupakan penerus dari Lamborghini Miura, Countach, Diablo, Murcielago, Aventador, dan sekarang Revuelto. Dan ini adalah Lamborghini dengan tenaga terbesar, Lamborghini produksi massal dengan tenaga terbesar yang pernah dibuat, dan teknologi yang diusung mobil ini merupakan revolusi juga untuk sebuah Lamborghini. Ini adalah fungsi dari Lamborghini Revuelto. Revuelto ini adalah
Revuelto pertama di Indonesia. Jadi ini satu-satunya yang ada di Indonesia pada saat syuting. Dan terima kasih Pak Gabriel Ray sebagai pemilik pertama Siap. dari Revuelto ini. Ini konten, ini unit pertama ya Pak. Unit pertama di Indonesia. Jadi pemiliknya adalah Pak Gabriel Ray, pengusaha dari Surabaya, CEO dari Trip, yang mana mobil ini besok sudah dikirim ke Surabaya dan beliau memberikan kesempatan ke saya untuk mereview mobil ini. Siap. Jadi saya boleh mereview mobil ini, Silakan dilanjut. boleh masuk ke dalamnya, Sepuasnya, boleh nyetirnya sama, seboleh-bolehnya. boleh digaspol nanti. Silakan. Luar biasa, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak. Selamat buat Revueltonya, Siap. terima kasih buat kesempatan videonya. Wow, sebuah kehormatan bisa dipercaya mereview satu-satunya Revuelto pertama di Indonesia. Dan Omobi sudah mereview mobil ini sehari sebelumnya. Tapi Omobi mereview itu jalan di rooftop, jadi tidak bisa mengeluarkan seluruh potensi dari mobil ini. Makanya kenapa saya memilih lebih terlambat satu hari, tapi ini saya bawa ke daerah Pantai Indah Kapuk, di mana ini di jalanan kompleks Pantai Indah Kapuk ini ada jalanan lurus yang lengang, halus, dan bisa melihat potensi dari mobil ini seperti apa, dan akan jadi Revuelto pertama di Indonesia yang digeber. Oke, tapi sebelum itu kita bicara dulu tentang Revuelto. Revuelto ini memegang peranan yang sangat penting dalam ini, karena flagship dari mereka itu adalah yang V12 ya. Dan sekarang sudah saatnya Aventador itu digantikan. Dan yes, mungkin bagi Anda yang bilang, iya tapi sekarang elektrifikasi Revuelto menjadi plug-in hybrid. Betul, menjadi plug-in hybrid, tapi berbeda dari plug-in hybrid yang pernah Anda tahu di mobil normal. Lamborghini membuat plug-in hybrid karena memang itu adalah kebutuhan zaman sesuai dengan peraturan di Eropa juga. Tapi mereka dengan cerdik mengubah sistem plug-in hybrid ini bukan hanya menghemat bahan bakar dan memungkinkan mobil ini berjalan dengan tenaga listrik, tapi membuat mobil ini menjadi lebih buas. Karena buas itu adalah kata yang penting untuk sebuah Lamborghini V12. Tidak akan ada artinya Lamborghini kalau tidak ada kebuasan. Mobil ini tidak perlu menjadi yang paling cepat di track, tidak perlu menjadi yang paling halus dan paling nyaman di jalan di antara supercar lainnya, tapi dia harus yang paling buas dan paling joyful, paling memberi rasa ketika kita mengendarainya. Nanti kita akan lihat apakah Lamborghini bisa memenuhi hal tersebut. Desain mobil ini dibuat oleh head of designer dari Lamborghini, yaitu Micha Borger dengan timnya. Saya pernah ketemu Micha di saat peluncurannya Lamborghini Urus pada saat itu. Dari segi desain, ini adalah desain yang sangat modern dan masih terlihat bahwa ini penerus Aventador. Kalau dilihat dari potongan sampingnya, bias Anda akan langsung tahu ini Lamborghini. Dan ini bukan penerus Huracan, ini adalah penerus Aventador. Nah, ada bahasa desain baru di sini, yaitu Y-shape seperti ini. Walaupun tidak pertama kali keluar di mobil ini. Pertama kali desain Y-shape ini keluar di Lamborghini Huracan Technica, yang waktu itu juga sudah pernah saya review. Tapi tetap saja begitu diletakkan di sebuah Revuelto, oh, tidak ada yang salah dari desain mobil ini. Mobil ini 100% Lamborghini, 100% modern, 100% agresif, dan bannya di depan ini 21